Pada suatu ketika, di tengah hutan, pegunungan yang dalam, hiduplah seorang biksu tua dan seorang biksu muda. Biksu tua adalah gurunya, sedangkan biksu muda adalah muridnya. Biksu tua itu adalah seorang praktisi meditasi yang sangat hebat. Dia biasanya menghabiskan banyak waktu untuk bermeditasi. Ketika ia mulai meditasi, biasanya bisa berlangsung selama setengah hari atau bahkan satu hari penuh. Selain itu, selama meditasinya, ia juga bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Suatu hari, ia saat bermeditasi, ia tiba-tiba mengetahui bahwa muridnya yang masih muda itu akan meninggal dalam 8 hari. Oleh karena itu, sang guru memanggil muridnya dan berkata, "Nah, aku akan memberimu liburan selama 8 hari, agar kamu bisa pulang dan bertemu dengan keluargamu." "Benarkah? Bagus sekali, guru. Terima kasih," jawab biksu muda itu. "Sebenarnya aku sudah merasa rindu pada kampung halamanku dan keluarga selama beberapa waktu." Sang guru berkata, "Tiba-tiba ingatlah bahwa kamu harus kembali ke sini pada 8 hari ke depan. Pergilah sekarang, nak. Aku akan menunggumu kembali." "Baiklah, guru. Tolong jaga dirimu baik-baik. Saya akan pergi sekarang," kata biksu muda itu. Mengatakan hal ini, biksu muda itu pergi menuruni bukit tanpa menyadari bahwa di mata biksu tua itu adalah kesedihan dan rasa enggan untuk melihatnya pergi. Setelah perjalanan cukup jauh, murid tersebut berhenti di tepi sungai untuk meminum air karena dia mulai merasakan haus. Kemudian dia melihat ada sebuah gua semut, di mana banyak semut yang keluar, masuk, dan tak terhitung banyaknya. Dia terdiam di sana untuk melihat beberapa saat dengan penuh ketertarikan akan apa yang ia saksikan. Dan kemudian dia hendak pergi. Namun ia melihat bahwa air sungai mulai naik. Ia berpikir, "Oh, permukaan air mulai menaik. Semut-semut itu akan tenggelam jika air terus naik seperti ini." Faktanya hujan turun di hulu sungai selama beberapa hari terakhir, secara terus-menerus. Dan oleh karena itu, permukaan air di hilir sungai mulai naik. Tanpa terpikir panjang, biksu muda itu segera melepas pakaiannya dan menaruh ke tanah keras dan dalam gua semut untuk membuat dinding perlindungan di sekitar lubang tersebut. Dia tidak hanya berhasil menghentikan air agar tidak mengenai gua semut,
tetapi dia juga dengan terampil mengalirkan aliran air ke tempat yang lain, menyelamatkan nyawa semut yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia pergi dari sana dan sampai di rumah untuk bertemu keluarganya. 8 hari terasa begitu cepat. Dan setelah 8 hari berlalu, dia ingat bahwa dia harus kembali ke tengah hutan, di pegunungan, tempat gurunya berada pada hari ke-8. Maka dari itu, ia langsung bergegas pamitan pada keluarganya untuk pergi kembali menuju tempat gurunya itu. Sementara itu, sang biksu tua sedang mengembara di hutan pegunungan dengan penuh kesedihan, memikirkan murid mudanya dan mengira bahwa sekarang muridnya pasti sudah meninggal karena 8 hari telah berlalu. Sekarang sudah malam pada hari ke-9. Ia sedih karena tidak dapat melihat muridnya untuk berakhir kali. Namun tiba-tiba dari kejauhan ia melihat biksu muda itu kembali dari bukit. Dengan riang gembira, dia berlari ke arahnya dan memeluknya. Sangat senang karena melihat kembali. Ia terkejut bahwa biksu muda itu tetap hidup meskipun 8 hari telah berlalu. Kemudian sang guru dengan hati yang bahagia meminta biksu muda untuk menceritakan apa yang telah dilakukan selama 8 hari terakhir. Selama dia pergi, lalu murid itu menceritakan semua kisahnya kepada sang guru. Biksu tua itu akhirnya mengerti bahwa karena biksu muda, ia telah menyelamatkan nyawa semut yang telah terhitung jumlahnya. Hal ini menyebabkan 8 hari sisa hidupnya diperpanjang menjadi hidup yang panjang seumur hidup dan bahagia. Jika kita melihat dalam hidup, kita akan menemukan bahwa memupuk perbuatan baik dan karma baik adalah cara untuk memperpanjang hidup kita. Jika kita hidup lebih lama dan lebih bahagia, mari kita lakukan perbuatan yang baik dengan membantu orang lain. Karena karma baik akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Prinsipnya adalah apa yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita berkali-kali. Tidak perlu uang untuk melakukan perbuatan baik itu. Menyeka air mata orang yang sedang tertimpa kesukaran juga merupakan perbuatan yang sangat baik. Menghibur seseorang yang sedang berduka juga merupakan perbuatan yang baik. Memberi motivasi kepada orang yang kehilangan semangat juga merupakan perbuatan yang baik. Kesimpulannya, menghilangkan kesedihan seseorang adalah sebuah perbuatan yang baik.
Jadi, jika kita ingin bahagia dalam hidup, mari kita bantu menghilangkan kesedihan orang lain, dan hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan yang berlimpah. Terima kasih yang sudah mendengarkan Online TV. Semoga dengan kisah inspiratif ini bisa membangun semangat kita untuk selalu berbuat baik selama kita masih hidup. Terima kasih.